Jadi ini antara NII, Isabugi, sama lembaga kerasulan menjadi paket komplit kalau menurut saya, paket sesat dan menyesatkan. Ternyata sudah jelas gamblang bahwa pimpinan NII dan pimpinan Al Zaitun ya sama, satu orang Panji Gumilang. Panji Gumilang melakukan pelecehan seksual, walaupun kasusnya akhirnya ditutup karena dianggap tidak memenuhi bukti, karena TKP-nya dibongkar. Dari 100%, 80% ini adalah santri yang orang tuanya anggota NII. Jadi orang tuanya NII itu kan ada subsidi untuk sekolahnya di Al Zaitun. Yang 20% itu kita kategorikan sebagai santri korban promosi Al Zaitun. Beberapa waktu yang lalu di Sumatera Barat, kita membaiat lagi untuk setia kepada NKRI 1.157 anggota NII. Nah, dulu ketika Bu Mega menjadi presiden, itu diposisikan seolah-olah itu Ratu Balkis. Nanti Bu Mega datang ke Al Zaitun, oh ternyata Al Zaitun mega sekali ya, mandiri sekali ya, ya sudahlah, Republik saya serahkan, presidennya kamu saja. Ternyata sampai selesai tidak diserahkan juga. Nah ini kan doktrin-doktrin penyesatan di bawah ini diterima kuat oleh anggota-anggota NII, ternyata kita tertipu. Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darul Mahmada dalam program acara Seruput Kopi. Nah, Seruput Kopi kali ini saya kedatangan tamu dari jauh Lampung, tapi ini kita nggak ngomongin soal gubernur Lampung yang lagi ramai itu, enggak, ini bukan ya. Kita kedatangan tamu yang sebenarnya ini yang kali kedua ya, Mas Ken. Ken Setiawan ya di Cokro TV. Jadi ini kali kedua datang ke Cokro TV. Nah, Ken Setiawan merupakan aktivis ya, atau bisa dibilang pendiri dari NII Crisis Center, Negara Islam Indonesia Crisis Center, dan juga Pusat Rehabilitasi Korban NII. Jadi tempat di mana para aktivis NII dulu ya yang direkrut dengan segala macam cara dari berbagai wilayah, dari berbagai tempat, kampus dan lain-lain, yang kemudian insaf, terus kemudian sadar gitu istilahnya, itu bergabung di lembaganya Mas Ken ini ya. Nah sebenarnya soal NII Crisis Center atau bagaimana pergerakan tentang NII itu udah pernah kita bahas dalam wawancara dengan Mas Ken sebelumnya. Jadi pemirsa Cokro TV bisa lihat-lihat lagi dokumentasi video lama ya, beberapa bulan yang lalu ya, belum begitu lama sih, soal NII. Tonton aja langsung wawancaranya ya. Nah sekarang ini kita mungkin tidak terlalu membahas soal lebih dalam aktivitas itu ya, karena kita ingin membahas yang lagi masih rame peristiwanya, yaitu terkait pesantren Az-Zaitun, di mana bisa dibilang sempat juga di wawancara itu disebutkan oleh Mas Ken merupakan kayak semacam sentral juga ya dari pergerakan NII ini gitu ya. Meskipun sampai sekarang itu masih terus berjalan, beroperasi, dan malah kelihatan lebih besar ya, makin besar. Nah ini mungkin nanti Mas Ken bisa cerita kok bisa begitu gitu kan. Nah yang kemarin rame dalam video yang sempat viral tentang pesantren Az-Zaitun itu misalnya terkait dengan misalnya cara sholat yang biasanya kalau dalam di masjid-masjid biasa gitu umat Islam itu adalah biasanya merapatkan saf gitu kan. Jadi kalau sholat berjamaah itu merapatkan saf, atau misalnya dipisah antara laki-laki dengan perempuan jemaah ininya ya. Terus ada juga ketika khutbah misalnya kita melihat Panji Gumilang ya, itu dengan sangat istilahnya itu pede, sangat ini banget tuh membacakan salam Yahudi. Ya kan, itu sempat heboh dan sempat kontroversi, sempat jadi pembicaraan. Nah kita akan langsung aja ngobrol sama Mas Ken, karena beberapa hari yang lalu saya juga mendapatkan rilisnya dari Mas Ken menjelaskan tentang kenapa kok Az-Zaitun itu bisa melakukan ritual ibadahnya itu kok seperti itu. Jadi pertanyaan kenapa kok bisa seperti itu Mas Ken? Al Zaitun ini kan
sebenarnya bukan hanya NII. Bukan hanya NII ya. Jadi bukan hanya sentral sebuah gerakan makar negara Islam ini, tapi juga ada paham lain yang diadopsi sehingga muncullah ketika kemarin ada mazhab Bung Karno, muncullah tafsir-tafsir yang semau mereka sendiri. Jadi di samping NI, Al Zaitun juga mengadopsi paham namanya Isa Bugis dan lembaga kerasulan. Itu mungkin bisa dijelaskan apa itu paham Isa Bugis dan apa itu paham lembaga kerasulan. Dan yang menarik lagi tadi sempat disinggung mengadopsi paham Bung Karno. Ya, Iya madhab kan? Bung Karno. Mazhab Bung Karno. Ini kan mungkin pemirsa Cokro TV kalau mazhab nama Bung Karno itu kan sudah familiar banget ya. Tetapi kemudian menjadi mazhab dalam agama. Nah ini sesuatu yang baru juga mungkin bisa dijelaskan. Jadi kita sebut ini sinkretisme agama. Jadi penyatuan beberapa agama menjadi satu yang akhirnya menjadi abstrak. Makanya Al Zaitun punya jargon pusat budaya toleransi perdamaian supaya kelihatan dia terbuka, padahal antara ideologi dan realitas politik berbeda. Ideologinya adalah NII yang jelas anti pemerintah termasuk anti Bung Karno, tapi secara realistis ternyata kita melihat ini kok pakai mazhab Bung Karno, ada apa? Dan ini terjadi setelah 1 hari pengumuman capres. Dia mengumumkan juga punya mazhab Bung Karno. Jadi sinkretisme 1 hari setelah pengumuman capres itu maksudnya capres yang Ganjar atau yang Anies? Ganjar. Apa Ganjar? Jadi yang Lebaran itu ya? Iya, oke. Jadi karena memang kemarin ramainya di viral. Jadi sinkretisme agama ini perpaduan beberapa agama yang akhirnya menjadi seolah-olah ya ini abstrak. Sebenarnya ini mengarah kemana? Karena memang ini tafsir baru. Oke lah kalau bicara tentang Bung Karno kita sangat setuju, beliau itu seorang pejuang, seorang proklamator. Tapi kan ini ketika menjadi rujukan sebuah mazhab agama, kita tahu hanya ada 4 mazhab, kita tahu ini kok ada mazhab baru menjadi rujukan dan tafsirnya itu aneh-aneh. Nah, ada ajaran namanya Isa Bugis. Isa Bugis itu ajaran yang memang mengkomparasi antara agama Islam dengan Yahudi. Makanya tidak heran kalau tiba-tiba ada salam Yahudi di sana. Terus mereka juga menafsirkan sesuai dengan ro'yu bahwa agama itu bisa di otak-atik, yang penting logis masuk akal, maka itu bisa dilaksanakan. Maka ya tidak heran kalau statement-statement Panji Gumilang itu selalu unik-unik dan selalu kalau dianggap oleh masyarakat sebagai sudah keluar dari jalur. Ditambah lagi dengan ajaran lembaga kerasulan. Lembaga kerasulan itu adalah ajaran yang mengatakan bahwa Nabi dan Rasul itu belum ditutup. Nabi dan Rasul itu seperti seorang lurah. Orangnya meninggal, tapi jabatannya dia akan berlanjut sampai kiamat. Jadi belum ditutup dengan Nabi Muhammad. Makanya hari ini banyak muncul nabi-nabi baru. Yang NI juga sebelumnya, yang jadi Ghafatar, Ahmad Musodek juga mengklaim sebagai nabi baru. Panji Gumilang juga mengklaim sebagai nabi baru. Jadi ajaran lembaga kerasulan juga memposisikan dia seorang pemimpin itu khalifah fil ardi, wakil Allah di muka bumi. Jadi perintah pimpinan, perintah Panji Gumilang itu sama saja perintah Allah. Perintah pimpinan sama saja perintah ulil amri, perintah ulil amri perintah Rasul perintah Allah. Jadi perintah Panji Gumilang dianggap perintah Rasul. Dan ini menjadi legalisasi untuk hal-hal yang bersifat seperti tafsir, bahwa termasuk dosa bisa ditebus, nanti ada baiat kepada pimpinan. Jadi semua dilakukan sebagai pembenaran, sebagai fatwa bahwa walaupun ini di luar agama, tapi ketika disampaikan Panji Gumilang ini akan menjadi sah dan diberlakukan dalam sebuah kelompok. Jadi ini antara NII, Isa Bugis dan lembaga kerasulan menjadi paket komplit kalau menurut saya, paket sesat dan menyesatkan. Walaupun sebenarnya kita melihat respon pemerintah menurut saya lambat. Karena ketika bicara tentang Al Zaitun, MUI dan Kementerian Agama 2002 sudah mengadakan penelitian dan hasilnya sudah final. Namun itu ternyata tidak bisa menjadi rekomendasi untuk aparat menindak karena dianggap ini penilaian internal ya, yang harus nanti ada cross check data dan sebagainya. Padahal hasilnya sudah jelas antara hubungan antara NI dan Al Zaitun, hubungan tentang pemimpinan, hubungan tentang dana, hubungan tentang historis, bahwa ternyata sudah jelas gamblang bahwa pimpinan NI dan pimpinan Al Zaitun ya sama, satu orang Panji Gumilang. Nah, menariknya ketika ini rame, seolah-olah kita melihat ada hal baru. Padahal ini sudah berdiri 30 tahun. 30 Jadi 93 Al Zaitun berdiri, terus 94
diresmikan yayasannya, 96 dibangun, 99 diresmikan oleh Pak Habibie. Jadi sudah lama sebenarnya, cuman karena mungkin dari MUI dan Kementerian Agama melihatnya dulu kan memang pada awal-awal berdiri banyak pejabat yang di sana mungkin dianggap ya ini apa produk politik atau mungkin ada intervensi karena memang kita memahami dalam dunia politik itu siapa yang punya masa besar pasti akan diperhitungkan. Dan mungkin karena melihat ada tokoh-tokoh besar sehingga mungkin enggan. Makanya 30 tahun kan waktu yang tidak sebentar. Jadi ini yang akhirnya menimbulkan kesan di masyarakat sepertinya pemerintah lamban dalam menangani persoalan ini. Sehingga ya akhirnya banyak masyarakat yang tidak percaya dengan sebenarnya ini sudah lama sekali, tapi kok tindakannya cenderung tidak ada bahkan terkait masalah Al-Zaitun. Padahal sudah viral beberapa kali sebelumnya kasus masalah tanah, kasus masalah termasuk Panji Gumilang melakukan pelecehan seksual, walaupun kasusnya akhirnya ditutup karena dianggap tidak memenuhi bukti karena TKP-nya dibongkar. Terus kasus gitu. Panji Gumilang kena kasus ditahan dulu hanya pemalsuan dokumen karena yayasan itu ada salah satu pengurus yang dipalsukan tanda tangannya 2011 kena pasal dan ditahan. Walaupun sampai sekarang ternyata yayasannya juga tidak diperbarui, otomatis yayasannya sebenarnya juga bodong. Nah ini yang terjadi. Makanya kita berharap ya dengan ada fenomena ini pemerintah melihat secara jelas bukan hanya melihat dari luarnya saja. Karena kemarin kita melihat dari Kemenak Jawa Barat datang ke sana melihat hanya kalau bilang kurikulumnya ya sama seperti pondok pesantren yang lain. Tapi ini kan gerakan clandestine. Ada namanya hidden kurikulum yang tidak disampaikan kepada masyarakat umum. Jadi kalau bicara Al-Zaitun, santrinya ya kelihatan hanya seperti pesantren yang lain. Tapi perlu diketahui, di Al-Zaitun itu ya, mayoritas adalah orang-orang NI. Atau santri ini dari 100%, 80% ini adalah santri yang orang tuanya anggota NI. Jadi orang tuanya NI itu kan ada subsidi untuk sekolahnya di Al-Zaitun. Yang 20% itu kita kategorikan sebagai santri korban promosi Al-Zaitun. Orang tua melihat pesantren itu megah, akhirnya mau jalan ke sana. Orang tua melihat anaknya nakal, yaudah kita sekolahkan di sana. Fasilitasnya lengkap di sana. Tapi ternyata ketika di dalam banyak sekali hal-hal yang bertentangan. Ada yang sampai stres, ada yang sampai depresi, ada yang gila. Sampai saat ini ada beberapa santri yang dirawat. Jadi ini yang akhirnya menjadi heboh, kok baru sekarang? Nah ini kan pertanyaan besar masyarakat. Ada apa? Nah, tadi kan dibilang bahwa selama 30 tahun pesantren Al-Zaitun kan ya aman-aman aja. Pemerintah dibilang tidak tegas gitu. Aparat ada mungkin bukan ketakutan, mungkin keengganan juga gitu kan karena melihat banyaknya pejabat yang datang. Nah, Mas Ken sendiri bisa berani mengatakan bahwa Al-Zaitun itu adalah katakanlah markas dari NI itu karena memang dari orang-orang yang selama ini terlibat dengan Mas Ken itu ini kayak testimoni, pengakuan atau gimana membuktikannya gitu istilahnya itu. Ya, kami Kan tadi dibilang bahkan 80% kan. Ya kami sendiri kan korban dari situ. Korban dari keganasan Al-Zaitun. Jadi mungkin ini untuk mengingatkan kembali pemirsa Cokro TV bagaimana sebenarnya cara kerjanya. Karena tadi dibilang kan kalau misalnya secara kasat mata biasa kan kalau orang awam ngelihatnya kok tidak terjadi apa-apa gitu kan. Itu pintarnya Al-Zaitun. Dia juga belajar hukum, bagaimana lepas dari jeratan hukum. Jadi kalau bicara Al-Zaitun, ada dua struktur di sana. Ada struktur yang muncul, ada yang di bawah. Ada namanya teritorial dan fungsional. Teritorial yang bergerak seantero negeri, yang mereka sudah punya struktur negara, RT, RW, lurah, camat, bupati, sampai gubernur dan presiden. Lah mereka itu nggak pernah muncul di permukaan. Mereka gerakan bawah tanah. Jangankan aparat, jangankan pemerintah memang. Keluarga terdekat bahkan banyak yang tidak tahu kalau misalnya anaknya itu terpapar. Yang kedua adalah fungsional. Nah ini yang dijadikan kedok untuk menipu masyarakat Indonesia, dibuatlah sebuah pesantren. Dan itu terbesar di Asia Tenggara, 1.200 hektar yang sudah dibangun. Total semua ada 3.000 lebih kalau nggak salah. Nah ini kan pemerintah selama ini hanya melihat casingnya saja. Padahal di bawahnya ada sebuah gerakan. Jadi di NI ini kami dididik bukan menjadi agamawan.
kita dididik menjadi negarawan, bahwa kita ingin merubah negara ini, menggulingkan negara ini menjadi negara Islam, karena RI ini hukumnya jahiliyah, tauhid, berhala, dan kita menggunakan konsep fase Mekah atau ya zaman ketika belum diberlakukan hukum Islam, legalisasi, pencuri, ngerampok, nggak apa-apa. Yang penting bagaimana program dana tercapai, kita bisa membuat pesantren Al Zaitun yang begitu megah sebagai mercusuar Islam menurut kita dulu. Jadi memang ketika secara datang ke sana melihat ya nggak ada persoalan, tapi di gerakan bawah tanah. Jadi orang-orang yang di gerakan teritorial yang punya latar belakang bangunan nanti akan jadi kuli bangunan di sana, latar belakang pendidikan akan jadi guru di sana, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jadi kalau ngelihat di sana eksponen semuanya orang-orang NI sebenarnya. Cuman ketika di Al Zaitun ada kunjungan siapa? Ya nggak ada yang pernah ngaku kalau dirinya NII. Ya kalau ngaku namanya bunuh diri. Iya. Namanya gerakan bawah tanah. Nah, ini yang terjadi ya. Harusnya kan ini juga pendekatannya karena gerakan clandestine. Harusnya mendekatkan pola-pola pendekatan clandestine juga, informasi intelijen. Dan itu sebenarnya sudah dilakukan, cuman belum dipublish. Nah ini yang akhirnya membuat masyarakat melihat ini sebenarnya saktinya Panji Gumilang selama 13 tahun bisa menyembunyikan semua ini atau lemahnya pemerintah. Sehingga tidak bisa membongkar jaringan yang berbahaya ini, karena makar mendirikan negara dalam negara ini kan sudah fatal. Tapi ya ini ternyata tidak bisa membuat pemerintah dan aparat menindak sang presiden ini, kan dulu sudah pernah dibongkar penangkapan NI di Bandung, bupati, gubernur ini sudah ditangkap, termasuk di Jawa Tengah juga pernah ditangkap, tapi ternyata tidak sampai ke Panji Gumilang. Padahal ya dari harusnya kalau melibatkan misalnya PPT ATK, transfer dana itu juga bisa mengarah kepada satu rekening, namanya rekening Panji Gumilang, bukan rekening yayasan. Bahkan termasuk juga transfer kayak misalnya bantuan-bantuan pemerintah seperti dana bos. Informasi yang kita dapat juga transfernya bukan ke yayasan, itu ke rekening atas nama AS Panji Gumilang. Nah ini seharusnya kan menjadi landasan aparat untuk menindaklanjuti. Kalau hanya melihat secara umum, kita akan nggak akan menemukan apa-apa di sana. Ya layaknya sebuah pesantren, bahkan terkesan megah. Di sana ada pertanian, ada peternakan, bahkan di sekitarnya ada hutan. Ya, kelihatannya nggak ada masalah. Nah, kita harus melihat dari sisi clandestine gerakan bawah tanah ini. Nah itu sejauh mana sih gerakan bawah tanah organisasi NI ini nih masih istilahnya itu dalam tanda kutip mengancam? Ya, mereka kan yang pertama sudah intoleran. Jadi udah merasa paling benar, yang lain salah. Bahkan bukan intoleran saja, sudah takfiri, mengkafirkan semua orang. Otomatis benci kepada kelompok, termasuk benci kepada pemerintah. Ini kan sudah modal besar untuk naik level menjadi radikal dan satu langkah lagi kan menjadi teroris. Beberapa waktu yang lalu di Sumatera Barat, kita membaiat lagi untuk setia kepada NKRI 1157 anggota NII ya. Yang sudah sadar, kita baiat lagi supaya mereka kembali ke masyarakat, menjadi masyarakat yang ya cinta tanah air, bahwa kita lahir dan besar di Indonesia, mari kita cinta terhadap negara. Di Sumsel, di Lampung, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, di Sulawesi, di Kalimantan, itu jaringan cukup besar. Namun ya ini ternyata tidak bisa membuat langkah kepada pemerintah untuk menindaklanjuti masalah ini. Makanya kita berharap ya, hasil penelitian MUI dan Kementerian Agama dan kesaksian dari kawan-kawan ini bisa ke depan untuk menindak Al Zaitun ini. Mungkin bisa diambil alih, juga nanti akan dibahas juga bagaimana santrinya. Karena santri di sana kan secara tadi 80% sudah NII. Mengembalikan pemikiran ideologi, ini kan tidak semudah membalik telapak tangan. Perlu waktu, perlu anggaran dan lain segala macam. Bagaimana juga eksponan pengurus di sana. Karena 80% itu kan adalah anggota, orang tuanya anggota NI. Otomatis juga kita punya tugas juga untuk mengembalikan. Nah, apakah itu bisa? Apakah ketika, ini kan perlu ini PR besar. Dan kami rencana dalam waktu dekat juga akan melaporkan Panji Gumilang terkait dengan penistaan agama. Karena saya rasa mazhab baru ini sebuah merupakan penyimpangan. Tadi dengan Isa Bugis dan lembaga kerasulan, ditambah dengan NI, ini kan paket lengkap. Menurut saya sudah mencukupi, apalagi didukung dengan hasil penelitian MUI dan Kemenak. Cukup untuk mungkin bisa menindak Panji Gumilang dengan pasal penistaan agama dan pasal kegaduhan. Ini sudah cukup membuat gaduh. Mana ada mazhab baru yang dijadikan landasan agama dan nyeleneh seperti itu. Jadi
pasalnya bisa berlapis. Apalagi nanti didukung dengan pasal-pasal yang berhubungan dengan masalah tanah, hubungan yayasan. Nah, menurut saya ini akan menjadi efektif bila seluruh kementerian dan lembaga sinergi bersatu. Jangan sampai ini menjadi ya masalah ke depannya. Karena kita fokus bagaimana Indonesia mau ke depan. Nah, kali gerakan ini sebenarnya di samping gerakan makar, ini tragedi kemanusiaan atas nama agama. Orang yang sudah bergabung di kelompok NI dan Al Zaitun dihancurkan ekonominya. Mereka ada yang jual tanah, jual rumah, sekarang tinggal ngontrak untuk membangun Al Zaitun. Dihancurkan akhlak, dihancurkan bagaimana keagamaannya. Semua orang yang baik tiba-tiba begitu gabung di sana, semua salah. Semua kafir, dia yang beriman. Dia menjadi panitia seleksi masuk surga. Dihancurkan akhlak, dihancurkan agamanya, dihancurkan masa depannya. Orang yang sudah bergabung, baik di kalangan pelajar, mahasiswa, kalangan pejabat, kalangan yang sudah bergabung biasanya akan bermasalah dengan lingkungannya. Karena dia harus fokus mau milih dunia atau milih akhirat. Kalau milih dunia di sini, RI. Kalau milih dunia dan akhirat masuk ke NI. Karena akan masuk sebuah namanya Madinah Indonesia. Negara Islam Indonesia yang menurut mereka sudah bersumber pada hukum Islam. Nah ini kan persoalan. Karena memang ya kita tidak menyalahkan teman-teman yang bergabung. Saya sendiri pernah ke sana. Ya saya merasa dulu karena belajar dengan guru yang salah, saya merasa ya karena memahami ini memang saya akui banyak hal-hal yang baru. Terjebak dalam sebuah dialog, saya kalah debat sehingga ya mencoba untuk bergabung dan ternyata tersesat ke sana. Nah, jadi ini kan kalau saya mendengar cerita dari Mas Ken ini, figur Panji Gumilang ini kan menjadi kunci ya dari Al Zaitun dan juga NII ini. Dan kita melihat begitu canggihnya sosok beliau ini sehingga sulit sekali untuk misalnya menempatkan dia ke dalam kategori yang dianggap berbahaya. Kalau nggak salah, ini saya nggak tahu ini apakah masih atau enggak ya. Dulu kalau nggak salah Panji Gumilang juga kan dikenal sebagai kayak tokoh, malah terlibatnya itu kalau misalnya di partai politik itu Golkar justru ya. Dia akan merapat ke orang-orang yang berkuasa. Dulu terjadi penggelembungan suara 2004 sampai 24.000. Di situ ya. Jadi ini kan bisa kita melihat bahwa ini memang produk politik. Dan dalam dunia politik, siapa yang punya masa besar tadi akan dimanfaatkan. Dan dalam dunia politik tidak ada namanya korban. Kami korban itu kan orang-orang yang kecewa katanya. Nggak ada namanya korban. Jadi kalau ini dibiarkan menurut saya terlalu mahal harga yang harus dibayar bila tragedi kemanusiaan ini akan dibiarkan. Nah makanya tadi juga Mas Ken bilang bahwa dalam salah satu yang diambil pemahamannya oleh Panji Gumilang dan pesantren Al Zaitun itu kan tadi dibilang ada mazhab Bung Karno kan. Nah apakah Mas Ken tidak melihat bahwa ada unsur kesengajaan kenapa misalnya disebut sebagai mazhab Bung Karno karena terkait dengan kondisi politik sekarang di mana kan sekarang PDIP yang dalam hal ini ideologinya adalah pemikiran Bung Karno gitu, itu memang sedang istilahnya berkuasa. Artinya ini memang jangan-jangan strategi Panji Gumilang untuk kemudian ya nyari aman. Betul. Ya, dia berlindung atas nama Bung Karno. Padahal ideologinya anti Bung Karno. Dia tahu putranya Pak Bung Karno masih punya power. Lah ini dijadikan momentum buat Panji Gumilang supaya ya kedepannya aman. Dan dia punya masa besar, minta agar diperhitungkan juga Panji Gumilang begitu. Jadi ada bergaining politik juga ya. Ini produk politik sebenarnya. Makanya kita berharap singkirkan persoalan politik. Ini persoalan anak bangsa. Ini harus diselesaikan. Yang saya tangkap dari Mas Ken itu kan gini, dari ini mungkin sebagai kayak semacam penafsiran saya yang agak ini ya, agak apa namanya, mungkin gampangin gitu. Yang saya ngelihat tuh kan kayak gini, Mas Ken mungkin ada kekhawatiran juga bahwa dengan misalnya Panji Gumilang misalnya mengambil kayak mazhab Bung Karno, ini kan justru akan memperkuat posisi Panji Gumilang. Padahal kan buat Mas Ken dan teman-teman yang tahu dalam-dalamnya
pesantren Al-Zaitun, itu nanti malah semakin mempersulit apa yang selama ini diperjuangkan oleh Mas Ken kan? Tidak, Mhm. semoga malah kita berharap menjadi pintu. Karena memang persoalannya bukan hanya terjadi kali ini saja. Dulu ketika awal berdirinya Al Zaitun kan hampir seluruh pejabat hadir juga ke sana. Lah, ini dijadikan kelompok di bawah ini semakin kuat. Ini menjadikan tafsir bahwa ini pejabat-pejabat yang hadir ke Al Zaitun sudah kita baiat semua. Sebentar lagi RI kita gulung. Karena kita sudah persiapkan semuanya. Bahkan yang lebih fatal, kami didoktrin ada sebuah kisah Ratu Balkis dan Nabi Sulaiman. Ratu Balkis ini berkunjung kepada kerajaan Sulaiman. Melihat kerajaannya mewah. Akhirnya ya sudahlah, kayaknya sampean yang lebih layak untuk memimpin negeri ini. Diserahkan kekuasaan Ratu Balkis kepada Sulaiman. Nah, dulu ketika Bu Mega menjadi presiden, itu diposisikan seolah-olah itu Ratu Balkis. Nanti Bu Mega datang ke Al Zaitun, oh ternyata Al Zaitun mega sekali ya, mandiri sekali ya. Ya sudahlah, Republik saya serahkan, presidennya kamu saja. Ternyata sampai selesai tidak diserahkan juga. Nah ini kan doktrin-doktrin penyesetan di bawah ini diterima kuat oleh anggota-anggota TNI. Ternyata kita tertipu. Tapi ya karena ini dianggap politik tingkat tinggi, oh itu udah urusan atasan. Tugas kamu perang. Tugas kamu bagaimana cari duit, cari orang, menegakkan program negara. Gak usah mikirin politik yang di atas. Dan kami, oh ya sudah. Kita kembali lagi. Ini menarik ini. Ini saya dapat cerita ini buat saya baru ya Mas Ken ya. Jadi soal cerita bahwa dulu ada doktrin. Ini kan bisa dianggap sebagai doktrinasi ya. Doktrin. Untuk pengikutnya bahwa ada di suatu masa ketika di tahun 2004 lah itu ya kalau nggak salah Ibu Mega menjadi presiden. Itu oleh Panji Gumilang ya langsung ya. Itu didoktrinkan bahwa akan ada penyerahan kekuasaan sehingga ini yang akan menjadi presidennya ya. Nah itu ketika gagal, itu kemudian punya penjelasan yang lain. Nah sekarang nih kira-kira menurut Mas Ken, dengan kondisi sekarang nih, apakah doktrin-doktrin seperti itu tuh masih ditanamkan di pengikutnya? Masih. Karena ini kan orang yang taklid buta. Kalau dulu kan katakanlah Ratu Balkis yang datang ke Nabi Sulaiman. Nah kalau misalnya dalam kondisi sekarang itu apa yang ditampil atau yang disampaikan ke pengikutnya? Ya pokoknya untuk gerakan bawah tanah NI yang teritorial, pokoknya tugas kalian adalah seorang tentara perang, tugas kalian bagaimana cari duit, cari orang, menegakkan program negara. Jadi nggak usah mikir yang aneh-aneh. Bahkan ya ketika melihat banyak fenomena-fenomena yang unik di atas, doktrinnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Jadi Nabi Musa kan ingin bersama Nabi Khidir. Ingin bersama, tapi Nabi Khidir bilang, kamu nggak usah ikut, karena kamu nggak akan pernah bersabar bersama saya. Nabi Musa, oke, saya nggak akan bertanya Nabi Khidir. Tapi ketika faktanya di lapangan, Nabi Musa melihat anak kecil dibunuh, bertanya, kenapa anak kecil dibunuh? Kamu kan sudah janji nggak akan bertanya. Oke, saya nggak bertanya, saya ikut lagi. Ternyata ngelihat perahu dibocorin. Bertanya lagi, kenapa perahu kok dibocorin? Oke, saya akan bertanya lagi. Ketika ada bangunan yang jarang dibangun kembali. Bertanya, kenapa kok dibangun di situ? Ini jadikan doktrin. Kalau kamu pengen menjadi seorang pejuang, harus sami'na wa ta'na. Jangan pernah bertanya. Karena Nabi Khidir sudah tahu kenapa anak itu dibunuh. Kenapa perahu dibocorin. Kenapa bangunan itu dibangun kembali. Jadi, oh iya juga bener ya. Ya sudah, akhirnya kita nggak jadi bertanya. Termasuk dulu ketika saya masih baru, nanya kan, Abi ini kan sebuah negara. Berarti punya presiden. Ini masih baru ya. Belum diperkenalkan dengan yang lain-lain karena kita dulu kan sistem satu sel juga. Dengan sel yang lain nggak bisa saling kenal. Jawabannya begini. Kamu kalau seorang jamaah di perjalanan misalnya imam sudah 2 rakaat. Kamu akan tanya imamnya atau menjadi makmum masbuk. Ya ketika sudah tertinggal 2 rakaat berarti masbuk salat zuhur misalnya. Ya sudah, kamu jadilah jamaah yang baik. Jangan tanya siapa imamnya. Nanti kalau sholatnya selesai, kamu bakal tahu siapa imamnya. Oh iya, masuk akal juga. Jadi nggak usah bertanya, jadilah jamaah yang baik. Sami'na wa ta'na. Kamu mendengarkan taat. Nah ini kita sudah dikunci seperti itu, jadi ya sudah akhirnya seperti kerbau dicokok hidungnya. Ya. Jadi harus kita sudah dikasih kacamata kuda. Udah nggak usah belok-belok. Taatilah pemimpin. Nah ini yang terjadi. Sehingga ya banyak
orang yang akhirnya taklid buta. Ya sudah, yang penting kita berjuang, nggak usah mikir kanan kiri. Dan dalam perjuangan kita ada perlu pengorbanan. Bahkan dalam baiatnya ini harus taat kepada pimpinan, siap berkorban jiwa raga apa yang ada pada kami untuk perjuangan, rela membela pemimpin dan lain sebagainya. Ini dikunci seperti akhirnya jamaah-jamaah ini yang tadinya anak-anak pintar, ya kalau saya bilang saya dulu goblok mendadak. Ya kan taklid buta, kita tertutup dari dunia luar, kita nggak boleh kritis, kita nggak boleh bertanya kepada kiai, kepada ulama. Kiai ulama kan kafir semua. Ngapain kamu tanya sama mereka? Karena mereka belum berbaiat kepada kita. Jadi kalau punya masalah hanya berbicara kepada teman, kepada pimpinan, yang nanti jawabannya menggunakan sugesti ayat-ayat. Nah ini yang terjadi. Nah dari jadi kan selama ini yang Mas Ken lakukan bersama teman-teman yang sudah katakanlah tersadarkan gitu ya, itu kan udah cukup lama ya. Udah kira-kira berapa lama kalau nggak dari Mas Ken? Ya sejak keluar kami dan kawan-kawan berusaha untuk ya menarik kembali teman-teman yang masih di dalam, karena memang dulu proses rehabilitasinya kami dulu kan minta bantuan kepada tokoh-tokoh agama juga bagaimana supaya bisa mengembalikan. Kami dulu lapor ke MUI juga agar kalau bisa MUI memberikan fatwa. Ternyata hasil penelitian juga nggak dipublish. Menurut MUI ini kan pesantren. Pesantren itu wilayahnya Kemenak. Kami datang ke Kemenak. Oh ini makar, mendirikan negara dalam negara. Ini wilayah polisi. Polisi pun ternyata nggak bisa nindak kalau persoalan makar. Ternyata alat bukti untuk makar susah. Harus punya KTP, harus punya baiat yang secara real di video kan atau gimana, atau punya bendera, punya struktur negara lah. Sementara NI hanya mengklaim punya wilayah, tapi masih numpang di NKRI sampai sekarang nggak punya KTP. Walaupun dulu katanya mau bikin KTP, sampai sekarang juga nggak jadi. Punya kurs uang sendiri dan segala macam. Nah ini yang akhirnya membuat kami melihat, ya sudahlah kita sadar diri aja. Kita memang mungkin nggak boleh berharap kepada selain Allah kan. Itu udah kita lakukan bersama kawan-kawan, kita keluarkan. Teman-teman yang masih aktif semampu kita. Kami sadar diri ya sudah, kita ini kan seperti wayang. Kita hanya pemeran, kita jalani peran masing-masing sesuai yang kita bisa. Artinya kan sebenarnya gerakan ini ya kalau saya tadi nonton lagi memang kan canggih banget ya. Sehingga kata tadi yang disampaikan sama Mas Ken, bahkan lembaga-lembaga yang dianggap bisa dalam tanda kutip menetralisir orang-orang yang sudah terpapar ini untuk kembali, itu kan justru saling apa istilahnya lempar tanggung jawab. Nah, apakah memang tidak ada misalnya saling koordinasi? Kan bukannya misalnya kalau nggak salah NII itu masuk ke dalam radar BNPT enggak? Kalau di BNPT itu wewenangnya ada program namanya deradikalisasi, tapi deradikalisasi itu yang sudah melakukan tindakan terorisme atau ex-napi terorisme, itu masuk radar ke sana. Tapi kalau ketika hanya bicara paham, pemikiran, karena selama ini opini yang terbentuk, NI itu identik dengan hanya tipu-tipu, nipu orang tua, nipu temen, nyuri, ngerampok, dianggap lebih ke kriminal. Karena ya dianggap mantan-mantannya, oh ini jangan-jangan orang yang kecewa. Walaupun faktanya banyak orang-orang NII yang akhirnya masuk ke JI, masuk ke JAD, masuk ke jaringan terorisme. Nah ini yang juga kita harapkan kementerian dan lembaga ini menanggalkan ego sektoral. Mari kita bersama-sama menangani ini. Karena ya orang-orang yang sudah keluar, seperti kemarin di Sumatera Barat, 1.150 itu sudah kembali, ya ternyata ketika kita komunikasi terus dengan teman-teman di sana, belum ada kehadiran negara. Yang saya khawatirkan orang-orang yang sudah keluar, ini kan punya beban mental. Ketika keluar diancam dengan ayat. Nanti orang yang murtad, orang yang keluar dari barisan, itu akan menderita, akan diazab sama Allah. Nah ternyata benar ketika keluar mereka lebih menderita. Karena banyak yang nggak berani turun ke masyarakat. Ada yang divonis masyarakat, bahkan ada kawan saya diusir dari rumahnya sendiri. Oh ternyata benar ayat itu. Ada yang sebagian kembali lagi. Oh ternyata keluar ini kita benar-benar RI kafir. Ada yang naik level dari NI, ayo udah berjuang kok ngomong doang. Gabunglah ke JI. Tindakan terorisme. Lah ini kan lebih berbahaya. Karena secara doktrin orang ini kan sudah matang.
Seperti buah ini yang sudah merah, tinggal Mm. kapan jatuhnya. Lah jatuh ini kan bahaya kalau ditangkap oleh kelompok-kelompok yang sudah terlibat dalam jaringan terorisme. Ya kan menjadi Mm. ancaman baru buat negara ini. Nah Mm. ini yang kita harapkan, negara ini turun tangan, negara hadir, tanggalkan ego sektoral bersama-sama, selesaikan persoalan ini supaya tidak menjadi ancaman ke depan. Nah, yang ada dalam arsip atau yang sudah pengaduan lah ya atau bersama-sama dengan Mas Ken ini alumni kader NI itu udah seberapa banyak? Puluhan ribu sebenarnya. Puluhan ribu Ya ya. kemarin di Sumbar saja 1157, di Jambi, di Sumsel, seluruh Indonesia ada. Ya cuman kan ya kita terbatas. Sedangkan teman-teman mereka pengen kembali ke masyarakat, pengen hidup normal. Ini yang terjadi. Mereka beban moral, banyak yang akhirnya meyakini doktrin bahwa ketika keluar itu menderita, akhirnya ribut, suami istri cerai juga banyak. Bahkan banyak juga penanganan yang salah di luar kami. Orang tua melihat anaknya berubah, tiba-tiba marah-marah, semua dikafirkan, orang tua manggil dukun. Anaknya dianggap kesambet. Oh iya, menurut dukun anaknya kesambet di pohon beringin yang di pojok. Akhirnya dipasung di rumah, dianggap seperti orang gila. Dalam waktu setahun setengah itu anak di Depok itu, jadi bukan persoalan ideologi, kesarap, stres, depresi, bahkan gila. Lah ini kan bahaya. Anak ini kan pengen bertanya sebenarnya. Kalau aku disalahkan, mana salahku dan mana yang benar? Sementara diposisikan orang tua ini melihat ini kesambet. Jadi dua frekuensi yang berbeda, nggak nyambung. Lah ini yang menjadi tantangan kita juga, bagaimana supaya mengedukasi masyarakat, penanganan juga harus benar. Mereka itu butuh dialog, kalau memang salah, mana salahnya dan mana yang benar. Kalau mereka hanya dihakimi, mereka akan semakin jauh. Nah, kita berharap negara juga hadir di sini, bagaimana di samping penindakan Al Zaitun juga orang-orang yang sudah menjadi korban ini juga perlu dirangkul. Mereka itu bagaimana juga adalah warga negara yang punya hak, dan kita berharap bukan hanya BNPT, nanti ada Kementerian Sosial. Pokoknya negara itu bagaimana bersama-sama Kementerian Lembaga dan Pahit untuk bisa mengayomi agar negara benar-benar dirasakan kehadirannya di masyarakat. Ya memang karena kan susahnya atau sulitnya ya menghadapi gerakan NI tadi seperti yang tadi diceritakan kan, ini kan lebih ke paham. Untuk membuktikannya kan agak-agak susah ya tadi kan dibilang. Berbeda misalnya mungkin dengan kayak kelompok-kelompok radikal teroris yang lain ya. Ada benderanya, ada ininya. Kalau DNI yang maksudnya di Al-Zaitun itu nggak ada kan sama sekali? Iya, mereka punya bendera tapi tidak dipublish. Sementara Tapi kemarin yang di sebenarnya Garut dipublish, NI juga, tapi itu kan ditindak yang kalau jelas-jelas seperti itu ya kan? makanya mereka sekarang geraknya lebih di bawah tanah. Nah, mereka muncul dengan masa baru, mereka mengatakan bahwa ini Fajar Sidik. Bagaimana mereka saatnya muncul di permukaan. Sama seperti sebelumnya pernah dengar Gavatar, dari Al-Qiyadah Islamiyah ganti menjadi Komar, komunitas Villa Ibrahim, ganti dengan Gavatar. Dan ternyata ini sudah memenuhi unsur. Dan kita berharap persoalan Al Zaitun juga seperti itu. Karena dulu Al Zaitun punya gerakan bawah tanah juga namanya MIM, Masyarakat Indonesia Membangun. Kita laporkan dan ternyata memenuhi unsur, dibekukan. Tapi Al Zaitunnya secara kelembagaannya sampai sekarang ternyata masih aktif. Mereka sebenarnya orang-orang hebat. Orang-orang yang secara organisasi keren, manajemen segala macam, tapi ya tadi dialihkan untuk hal-hal yang salah. Jadi sebenarnya cara membalutnya juga bagus ya, yang membuat masyarakat juga ya tidak merasa bahwa ini adalah sebuah ancaman. Bahkan juga mungkin pemerintah juga kayak mengabaikan gitu aja kan. Itu yang terjadi, makanya kita berharap persepsi itu salah, sehingga nggak mengabaikan, mungkin karena belum menemukan. Makanya dengan informasi dari tadi yang sudah viral ini menjadikan pemerintah dan aparat bertindak menyelesaikan persoalan ini. Ini pertanyaan terakhir nih Mas Ken, ini kan kita menjelang 2024 pemilu, kira-kira suara kelompok yang dikhawatirkan atau yang diadukan oleh, kan dari tadi sejarahnya kan selalu dimanfaatkan oleh politik ya, dimanfaatkan oleh partai politik gitu.
Mas Ken tahu nggak kalau yang sekarang ini kira-kira ini arahnya mau dibawa kemana? Ya pasti arahnya ke politik. Cuman bedanya Panji Gumilang dengan kelompok-kelompok yang khilafah. Hmm. Panji Gumilang itu biasanya akan menjual suaranya kepada Yang pasti berkuasa, yang pasti menang pasti gitu. menang. Bedanya kalau kelompok yang khilafah ini juga mereka yakin 2024 adalah medan tempur final buat mereka setelah 1 abad mereka runtuh 1924 dan 2024 dianggap masa kebangkitan mereka. Kelompok Jadi ini juga akan cari dijadikan kendaraan, cari Hmm. kendaraan dan kalau tidak dapat kendaraan atau kendaraannya ternyata tidak sukses, ya Hmm. kemungkinan opsi kedua mereka juga akan melakukan OPY kudeta. Karena seperti NI juga sekarang bicara tentang khilafah. Dengar Khilafatul Muslimin yang kemarin khalifahnya juga ditahan oleh aparat. Nah, kelompok ini sekarang juga mulai berpadu dengan ajaran-ajaran transnasional bicara bagaimana khilafah akan menyatukan umat Islam sedunia. Walaupun awalnya NI adalah lokal, NI versus NKRI. Namun mereka mencari pasar lebih luas bagaimana dengan konsep khilafah dipadu dengan ajaran-ajaran transnasional ini yang menurut saya akan lebih berbahaya. Nah, dan kecenderungannya ini kira-kira ininya nyantolnya itu kemana? Dari sosok misalnya tiga yang dibicarakan capres itu? Saya belum berani bisa Belum nyebut. berani ya. Oke. Tapi kalau kelompok yang khilafah seperti HTI, seperti Ikhwanul Muslimin kita sudah tahu arahnya kemana. Yang selama ini kan udah pakai itu kayak Anies Baswedan gitu ya. Jelas itu. Oke, ini menarik banget nih perbincangannya Mas Ken, dan mungkin ini juga bisa jadi masukan ya buat pemerintah, buat aparat terkait apa yang sudah dilakukan atau temuan yang didapatkan oleh Mas Ken dan teman-teman di lapangan ya. Jadi tadi disampaikan oleh Mas Ken bahwa diharapkan ada kerjasama antar lembaga yang terkait khususnya dalam menghadapi atau bagaimana cara menindak pesantren Al-Zaitun dan Panji Gumilang ya. Karena udah ini puluhan bukan tahun hanya Kemenak saja, tapi kita berharap Pak Mahfud, Kemenpolhukam kita berharap juga hadir, selesaikan masalah ini, jangan sampai berlarut-larut. Ya, nah semoga ya Pak Mahfud juga nonton, nanti kita juga sampaikan, bantu ya Mas Ken, kalau perlu langsung ketemulah sama Pak Mahfud. Pak Mahfud kan orangnya Kami terbuka. sadar diri, kami masyarakat bawah ini, kami hanya bisa berdoa dan berharap semoga ya negara ini, para pejabatnya amanah, benar-benar keadaan masyarakat dan ke depan Indonesia aman dan damai. Nah ini adalah jeritan hati, jeritan hati seorang Ken Setiawan yang selama ini sangat rajin, militan, mendampingi para mantan ya, yang para mantan atau ex aktivis NI yang memang jelas-jelas menurut Mas Ken nyata ancamannya, keberadaannya, jadi mungkin jangan terlalu disepelekan juga ya. Apalagi kan tadi dibilang bahwa MUI sendiri sebenarnya sudah mendapatkan temuan-temuan, tinggal kan sebenarnya menyampaikan, kolaborasi antar kementerian dan lembaga bersama-sama, saya rasa ini akan menjadi final yang baik ke depannya, kita harapkan bisa selesai persoalan ini. Dan kita juga nggak mau kecolongan juga kan, bahwa artinya ketika pemahaman-pemahaman yang intoleran seperti ini semakin menyebar, justru yang akan rugi adalah negara ini sendiri, Indonesia kan. Dan yang selama ini menjadi concern dari Presiden Jokowi misalnya, kan semestinya juga diterapkan untuk kasus NII ini ya. Kasus dalam hal ini yang lebih spesifik lagi adalah pesantren Al-Zaitun dan Panji Gumilang ya. Oke, terima kasih Mas Ken untuk waktunya, untuk kedatangannya ke Cokro TV, dan salam buat teman-teman semua, jangan ini, tetap semangat ya berjuang. Itu harus. Walaupun kami sadar, kami bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Pasti kami akan berusaha berbuat hasil sesuai bidang yang kami bisa. Oke, dan mungkin pemirsa Cokro TV kan jadi tahu dan akhirnya bisa ikut membantu perjuangan Mas Ken dan teman-teman. Amin, terima kasih. Sebelum kita tutup, kita minum dulu, seruput dulu kopinya ya. Luar biasa. Oke pemirsa Cokro TV, kita akhiri obrolan saya dengan Mas Ken, dan kita akan ketemu lagi. Dan kalau Mas Ken datang ke Jakarta bisa mampir lagi ke sini. Siap. Ya. Baik, terima kasih Mas Ken, terima kasih pemirsa Cokro TV, dan kita ketemu lagi dalam seruput kopi berikutnya minggu depan. Dadah.